Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul proses. Saya coba kaitkan dengan mentalitas instan kemarin yang kita mesti lawan, kita mesti tolak dalam kehidupan kita. Pengen sukses, pengen berhasil tapi tanpa proses, tanpa perjuangan, nggak bisa. Makanya penting pagi ini kita belajar tentang proses. Baca dulu ayatnya. Amsal 14 ayat 18. Satu ayat yang beberapa kali pun saya seringkan ajarkan sama saudara. Kita lihat ayat ini dari angle yang berbeda tentunya. Amsal 14 ayat 18. Mari kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, sama-sama kita baca ayat ini 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Mari kita akan sama-sama pelajari dari Amsal 4 ayat 18. Alkitab katakan begini, sedikit saya baca, ulang sedikit saja, perhatikan. Tetapi jalan orang benar. Siapa orang benar? Anda dan saya adalah orang benar. Orang benar hidup di dunia ini dikatakan dia punya perjalanan. Jalan orang benar. Jalannya bukan jalan lebar, depet kata Alkitab. Bukan jalan lebar tapi jalan sempit, jalan sesak. Ya. Kehidupan kita sebagai orang benar, coba Anda langsung lihat saja di PowerPoint gambar yang pertama. Hidup kita di dunia ini, hidup ini adalah sebuah perjalanan, kata Amsal 4 ayat 18. Dan perjalanan kehidupan ini seperti sebuah proses yang digambarkan ayat barusan tadi. Prosesnya perjalanan kehidupan orang benar itu Alkitab katakan seperti perjalanan cahaya fajar, perjalanan matahari. Ya, dari mulai fajar tambah lama tambah terang, kian lama kian terang, sampai Alkitab katakan sampai rembang tengah hari. Saya pernah ajarkan rembang tengah hari itu matahari persis berada di tengah posisinya, terang benderang. Nah, perjalanan kehidupan kekristenan kita sebagai orang benar harusnya seperti itu. Tambah lama tambah terang, tambah lama tambah terang, sampai terang benderang, tetap naik dan tidak pernah turun. Terang benderang ini gambaran satu kerohanian yang sempurna seperti Kristus. Yang diawali tadinya cahayanya kurang terang, tapi tambah lama tambah terang, tambah terang. Sampai sempurna terangnya, sampai iman rohani kita sempurna segambar seperti Kristus, serupa seperti Kristus. Seharusnya seperti itulah perjalanan kehidupan kekristenan kita, lewat sebuah proses dari kurang terang sampai tambah terang, sampai terang sempurna. Itu bicara proses. Jadi dengan lain kata, Amsal 14 ayat 18, perjalanan kita itu seperti sebuah proses, saudara ya. Sama juga dengan kehidupan kita di dunia ini secara jasmani. Semua di dalam dunia ini adalah proses, termasuk hidup kita yang kita jalani. Ketika kita dilahirkan oleh mama kita, prosesnya bagaimana? Sebelum kita jadi dewasa dan menjadi tua, itu lewat proses dulu. Prosesnya apa? Jadi bayi, ya. Lalu jadi anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, menikah, bekerja. Sampai dalam kemudian kita jadi tua. Itu proses. Dewasa tua itu dialami proses lewat bayi dulu. Saya kasih contoh-contoh dulu, value pandangan sama saudara. Sama dengan juga proses yang namanya transformasi atau transfigurasi. Proses perubahan secara permanen, tapi lewat proses. Dari ulat sebutlah sampai berubah jadi kupu-kupu. Bukankah kita sepakat ini bicara sebuah perjalanan proses? Memang permanen luar biasa, tapi ini proses. Ulat itu menjijikkan. Rata-rata kita mau pria mau wanita, apalagi wanita ya. Lihat ulat, apalagi ulat bulu. Meskipun warnanya macam-macam. Tapi yang namanya ulat, begitu kelihatan di depan mata kita, atau kita lihat jalannya ulat di depan kita, itu sangat ngeri. Ulat itu menjijikkan. Makanya gak heran kalau ada ulat sekitar kita, kita akan pukul, kita akan buang. Kasih ke ayam, kasih ke burung. Begitu kira-kira. Orang gak suka
jijik, ngeri. Ya, lihat yang namanya ulat, orang tidak mau yang namanya ulat, menjijikkan. Tapi lihat ketika ulat yang menjijikkan berubah jadi kupu-kupu, sampai ada peribahasa yang begitu indah. Begitu yang namanya kupu-kupu itu datang di rumah seseorang, ada peribahasa indah berkata gini, ada tamu yang mau datang. Saya nggak ngerti sih, saya cuma ngomong saja. Dari mana itu asal kata-kata, saudara? Semacam takhayul, pemahaman banyak orang di dunia ini. Tapi ada peribahasa muncul kata-kata jadi indah seperti itu. Kebalikan dari ulat. Ulat datang diusir, ulat datang digaplok, dipukul, dibuang. Kasih makan ke ayam atau burung. Orang jijik melihat ulat, tidak mau gitu. Tapi begitu kupu-kupu, orang senang lihat warnanya indah. Dan memang perubahannya, transfigurasinya luar biasa. Dari ulat yang menjijikkan orang tidak mau lihat, sekarang jadi kupu-kupu yang warnanya begitu indah dan bisa terbang lagi. Perubahan yang permanen, transfigurasi yang luar biasa menurut saya, yang tak terbayangkan kok bisa gitu. Itu bisa menjadi indah. Ulat berubah jadi kupu-kupu, itu lewat proses ulat menjadi kepompong. Kepompong itu nggak bergerak. Ketika ulat berubah jadi kepompong, itu proses namanya. Jadi mati. Nggak bergerak, mati. Tapi kelihatannya mati, ada kehidupan di dalam kepompong ini. Sampai kemudian kepompong berubah menjadi namanya kupu-kupu yang indah. Tapi lewat proses kematian berubah jadi kepompong. Itu proses. Bahkan saya tambah lagi, Yesus pun pernah ajar kita untuk kehidupan kita bisa berbuah, menghasilkan buah 30, 60, 100 kali ganda. Itu harus lewat proses. Itu pun catatannya Yesus yang langsung mengajar. Lihat Yohanes 12 ayat 24. Ayat ini berkata apa? Yesus berkata apa untuk kita? Lihat. Ayat ini berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, jadi kepompong, sepertinya prosesnya mati, di tanah, dikubur di tanah, ia tetap satu biji saja, sampai kapanpun tetap satu biji kalau nggak dikubur di tanah. Ya, tetapi jika ia mati, biji gandum itu, ia akan menghasilkan banyak buah. Lihat gambar ini. Ini prosesnya gandum. Sebelum bertumbuh dan berbuah lebat, itu biji gandum ditaruh di tanah dulu, dikubur di tanah. Dah kelihatan seperti mati, tapi dia tumbuh. Kalau nggak lewat proses dikubur dalam tanah, dia nggak akan tumbuh, dia nggak akan menghasilkan buah. Kalau misalnya satu biji gandum, saudara ya, ditaruh di piring terbuat dari emas, indah sih casingnya, piring emasnya. Tapi kalau biji gandum cuma ditaruh di piring emas, sampai kapanpun tetap satu biji. Kalau biji gandum ditaruh dalam dompet kita, disimpan sampai kapanpun, tetap saja dia satu biji. Meskipun dompet Anda dompet yang mahal banget gitu. Ditaruh di brankas, ditaruh di meja kaca, sama saja, tetap satu biji. Tapi kalau gandum ini melewati yang namanya proses dikubur dalam tanah, kelihatannya mati. Memang itu prosesnya. Lewat proses dikubur di tanah dan mati, justru dia tumbuh. Justru dia hidup, justru dia berbuah. Dan satu biji gandum itu berubah, berbuah menjadi berbulir-bulir ratusan biji gandum. Bertumbuh jadi banyak lewat sebuah proses. Keberhasilan keberbuahan itu gak bisa terjadi tanpa melewati proses. Jadi kita belajar saudara, yang pertama perjalanan kehidupan kita itu proses. Dari mulai kurang terang, tambah lama cahayanya tambah terang gitu. Sampai terang sempurna, tapi lewat proses. Kita lahir jadi bayi sampai jadi dewasa, itu lewat proses. Sama dengan juga kupu-kupu tadi. Dari ulat yang menjijikkan, yang dipandang sebelah mata, yang diremehkan, yang dibuang, yang tidak dianggap disepelekan.
Tapi ketika berubah jadi kubu-kubu, semuanya kagum. Wih, indah, bisa terbang lagi. Tapi lewat proses mati jadi kepompong. Yang terakhir titik barusan kita belajar, biji gandum tetap satu biji. Tapi ketika lewat proses yang namanya kematian dikubur, justru dia bertumbuh dan menghasilkan buah yang luar biasa. Begitu juga dengan kehidupan kita. Di dalam suratan Yakobus pasal 1 dalam ayat 12 dikatakan begini, saya baca ya, atau bolehkah kita sama-sama baca ayat ini ya? Bacalah dengan iman, baca keluarkan suaramu supaya menghasilkan iman yang kuat dalam hidup setiap kita. Yakobus pasal 1 ayat 12, mari sama-sama kita baca. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berbahagialah, diberkatilah, bersukacitalah orang yang bertahan dalam pencobaan. Pencobaan itu prosesnya kita. Ya, badai persoalan itu prosesnya kita. Tapi kalau kita dikatakan sebab apabila dia sudah tahan uji. Bukan cuma bertahan tapi tahan uji. Dihantam badai pencobaan tetap bertahan. Difitnah orang. Barangkali prosesnya difitnah orang. Diomongin orang. Ya kan? Disepelekan orang. Disalahpahami orang. Ditolak sama orang. Penderitaan, kesulitan, macam-macam masalah, doa belum dijawab-jawab, belum ada jalan keluar, macam-macam deh itu proses pencobaan. Tapi dihantam pencobaan, Anda tetap bertahan atau tahan uji. Pokoknya tetap bertahan hadapi proses kesulitan itu. Kalau kita tetap bertahan uji, hadapi proses lolos ujian, Alkitab katakan apa? Kita akan dapat mahkota kehidupan. Tidak ada mahkota kehidupan, tidak ada kebahagiaan kalau kita itu nggak kuat hadapi proses tahan uji. Jadi ternyata berdasarkan Yakobus 1 ayat 12, mahkota kehidupan itu tidak diobral sama Tuhan. Seperti ingat lagu masa kita kanak-kanak kecil, lihat saya pakai mahkota dari sorga karena rajin ke gereja. Waktu kita anak-anak pemahaman kita simpel. Asal rajin ke gereja, datang ke gereja nanti dapat mahkota kehidupan, mahkota hayat. Ternyata enggak. Mahkota hayat berdasarkan ayat ini confirm saudara, ini harga mati dapat mahkota hayat, mahkota kehidupan. Itu lewat proses namanya tahan uji. Diproses seperti apapun, diolok sama orang, dihina sama orang, hadapi namanya jalan buntu, hadapi proses yang panjang, doa minta tolong belum juga dijawab, belum menemukan titik terang, tetap bertahan uji. Hasilnya apa? Dapat reward, mahkota kehidupan. Saya percaya secara pribadi, yakin betul mahkota kehidupan itu bukan hanya kita terima di sorga. Walaupun mahkota hayat itu memang kita terima di sana. Tapi kalau kita bertahan uji dalam proses, tahan banting hadapi proses, saya yakin di dunia ini pun Anda dapat yang namanya mahkota kebaikan daripada Tuhan. Jadi kalau Anda ingin berbahagia, ingin namanya dapat sesuatu reward dari Tuhan, tidak ada caranya. Bertahan hadapi namanya proses. Contoh yang paling gampang yang Alkitab ceritakan kepada kita, Yusuf itu adalah seorang yang bertahan hadapi proses di dalam kehidupannya. Sampai kemudian dapat mahkota reward hadiah. Menjadi raja muda atau perdana menteri di tanah Mesir. Setelah Fir'aun dia kekuasaannya. Tapi lewat macam-macam proses. Lewat macam-macam badai. Tetap bertahan. Dari mulai disalahpahami sama kakak-kakaknya. Dibuang dalam sumur. Lihat itu gambar. Dijual sama seorang Ismail orang Arab. Sama orang Ismail dijual jadi budak di Mesir. Dibeli sama Potifar. Apa selesai prosesnya? Belum. Di rumah Potifar difitnah sama istrinya. Katanya berzina sama dia. Masuk dalam penjara. Apakah selesai dalam penjara? Belum.
Dilupakan di situ dia. Sama orang yang pernah dia tolong, yang berjanji sama dia dilupakan. Prosesnya panjang. Sampai ketika dia di mata Tuhan prosesnya selesai, dia berbahagia. Lewat sebuah proses, diangkat sama Tuhan tinggi derajat hidupnya. Menjadi seorang raja muda atau sebutlah perdana menteri di tanah Mesir. Tapi Yusuf hidupnya diangkat sama Tuhan. Begitu mulia sederajat dengan raja. Itu lewat proses yang panjang rasanya tanpa henti. Jadi semua dari mulai awal saya katakan sama saudara. Itu semua lewat proses loh saudara. Ya prosesnya begitu panjang. Bisa jadi dalam kehidupan kita itu seperti Yusuf hidup kita. Lewat proses. Tidak ada orang sukses langsung, berhasil langsung. Pasti lewat proses. Jadi kalau hari ini doa saudara belum dijawab. Saudara masih disepelekan sama orang. Kalau pagi ini sebutlah Anda masih dipandang sebelah mata, diremehkan sama orang. Itu belum ending, itu belum finish. Itu masih proses, belum selesai. Prosesnya Tuhan atas hidupmu belum selesai. Coba Anda bisa mulai chatting di channel YouTube GSPD Jombang, di Facebook juga boleh. Kalau engkau memang hari ini sedang hadapi penderitaan, ada kesulitan, mungkin sedang terpuruk bisnis saudara, Anda mungkin sedang merasa derajatmu sedang disepelekan sama orang. Orang tidak menghargai Anda. Anda bisa tulis apapun namanya proses yang engkau hadapi. Katakan dengan iman, nyatakan dengan iman gini, proses Tuhan dalam hidupku belum selesai. Penderitaan yang sekarang kau hadapi jangan mempengaruhi imanmu yang besar, pengharapanmu kepada Tuhan. Penderitaan sekarang belum selesai. Anda masih dalam prosesnya Tuhan gitu loh. Belum selesai. Seperti Yusuf masuk dalam penjara pun belum selesai. Dia dilupakan loh sama orang yang pernah dia tolong. Masih dilupakan. 13 tahun lamanya Yusuf hadapi proses yang panjang. Dan dia bertahan uji. Tetap bertahan. Tidak goyah 1 senti pun imannya. Tetap bertahan kepada Tuhan imannya. Proses belum selesai. Anda bisa mulai tulis proses Tuhan dalam hidupku belum selesai. Dan biar ini menjadi satu keyakinan iman. Untuk Anda tidak menjadi lemah. Memang realitanya faktanya Alkitab katakan kita sedang diproses, berproses bersama dengan Tuhan. Tanpa proses nggak ada ceritanya ulat berubah jadi kupu-kupu. Kalau Anda lihat contoh ulat jadi kupu-kupu itu perubahannya drastis. Tidak kelihatan lagi hidup lamanya kupu-kupu ini. Siapa sangka kupu-kupu yang warnanya begitu indah. Ada kuning, ada hijau, ada ungu dan segala macam warnanya. Bisa terbang lagi. Tadinya cuma jalan, pelan jalannya ulat. Sekarang terbang dengan cepat. Itu konfigurasi perubahan permanen yang luar biasa. Ulat jadi kupu-kupu. Seperti saya pernah gambarkan, seperti ini berubah jadi ini. Ini kan gak nyambung, tapi Tuhan bisa buat seperti itu. Dulu mungkin terpuruk, susah, hina banget, hina dina banget. Sekarang jadi mulia. Siapa sangka seorang raja muda, wakilnya raja-raja Fir'aun yang namanya Yusuf. Dulunya cuma seorang budak, gak ada orang sangka. Orang rasanya gak terpikirkan lihat hidup model begitu. Hina, budak, tidak punya harapan. Sekarang orang yang punya kuasa yang hebat. Tak terpikirkan perubahan begini. Itu hanya bisa terjadi lewat sebuah yang namanya proses kehidupan. Makanya kalau saudara belum dijawab doanya. Belum menerima jalan keluar. Jangan menyerah. Anda sedang dalam proses. Saya cuma ingin melepaskan sebuah pengajaran meyakinkan iman saudara. Proses kita belum selesai. Saya yakin dalam hidup saya pun masih ada proses. Kita belum di sorga kok. Di dunia ini akan terus kita hadapi proses. Sama dengan Musa. Ibrani 11, mungkin saya baca langsung, mungkin saya jelaskan pendek sama saudara. 23-27, perhatikan ayat ini. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat
bahwa anak itu elok rupanya. Dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa, 24 ya, setelah dewasa imannya, dewasa rohaninya, menolak disebut anak putri Firaun. Setelah dia dewasa, mata iman rohani terbuka, dia menolak disebut sebagai putra mahkota Firaun. Anak angkat putri Firaun, dia gak mau. Terus dikatakan ayat 25, karena ia lebih suka menderita, ini proses, sengsara dengan umat Allah, ini proses, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. 27, karena iman, dikatakan apa? Maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kalau ayat 26 dikatakan sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. 27 dikatakan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dia tinggalkan kekayaan Mesir. Ini kebalikannya daripada Yusuf. Yusuf dari budak jadi raja muda di Mesir. Ini putra mahkota Mesir, jadi seperti rakyat biasa budak. Sampai kemudian budak ini kan rakyat biasa, ini kan prosesnya. Dia tinggalkan kemuliaan jadi kepompong, jadi hina. Rakyat biasa semacam budak. Tapi kemudian dia berubah lewat proses ini. Jadi seorang nabi yang luar biasa. Kita tahu cerita itu. Nabi Musa lah yang berhasil, yang dipakai Tuhan mengeluarkan Israel dari tanah Mesir dengan kuasa Tuhan, 10 mujizat. Nanti di depan mereka ada laut teberau. Nabi yang satu yang namanya Musa yang telah diubah sama Tuhan. Ini hadapi masalah yang besar, gak ada jalan keluarnya. Hadapi masalah namanya laut teberau. Dipukul dengan tokatnya, terbelah jadi 2. Gak ada masalah yang buntu buat Musa. Seorang yang telah diubah menjadi nabi. Terbelah ada jalan keluar. Bahkan di padang gurun tidak ada air, gunung batu keluar air. Tidak kerja, anugerah Tuhan mana turun dari sorga. Jadi setiap kesulitan ada jalan keluar, ada berkat, ada pertolongan. Selalu Tuhan menyertai kehidupan Musa. Setelahnya Musa melewati proses dari seorang putra mahkota di Mesir. Lalu dia jadi budak rakyat biasa. Kemudian diubah jadi nabi yang disertai Tuhan. Menjadi seorang yang disertai dengan kuasa Tuhan. Ada mau disertai Tuhan? Ada mau berkemenangan dalam segala perkara. Tidak ada kata jalan buntu, selalu ada jalan keluar. Tidak ada kata kalah. Tuhan ubah kita lebih jadi pemenang, orang-orang yang menang. Lebih daripada pemenang. Bagaimana caranya? Lewat proses. Jadi percaya apa yang sedang Anda hadapi saat ini, penderitaan, masalah, itu tidak akan membuat Anda merosot dan hancur. Itu proses. Izinkan proses ini, hadapi dengan rela. Memang proses itu menyakitkan. Proses itu menderita buat kita seperti biji gandum dikubur di tanah. Tapi kemudian dia tumbuh loh saudara. Bahkan menghasilkan buah yang begitu banyak. Itulah hidup ini. Tidak lepas yang namanya proses. Sekarang saya bawa saudara pada masa kekinian. Lihat gambar ini. Disadari atau tidak? Ya. Kemajuan teknologi dan kecanggihan teknologi yang semakin maju dan modern ini sebenarnya itu mempercepat segala sesuatu. Mungkin anak remaja atau anak muda, orang Jawa katakan tidak mudeng, tidak memahami, tidak menangkap hal ini. Tapi bagi kita generasi 40 tahun ke atas pasti sangat mengerti ini. Bahwa yang namanya kemajuan teknologi, ya, kecanggihan teknologi yang serba modern. Kecanggihan itu, serba modern itu mempercepat segala sesuatu. Yang tadi harusnya lama, sekarang jadi serba cepat. Karena apa? Karena kecanggihan, modernisasi. Karena teknologi yang bikin maju. Yang lama jadi cepat. Dulu
Untuk kita tahu berita yang terjadi di satu tempat itu butuh waktu lama. Untuk kita berkirim kabar kepada orang tua kita yang di luar kota tentang keadaan kita, itu butuh waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kirim surat, lama kan? Tapi dengan kemajuan teknologi yang canggih, keadaan kita sekarang pun sepersekian detik menit, orang tua kita bisa langsung tahu. Kita bisa kabari teman kita keadaan update sekarang ini. Bahkan tak terbayangkan ya, saya ada di sini sedang mengajar firman. Itu langsung nyampe sama saudara. Seperti secepat itu gitu loh. Saya ngomong, ada langsung dengar hari ini. Ini karena teknologi yang lama jadi cepat, berubah serba cepat. Memang disadari, coba lihat gambar ini. Karena kemajuan teknologi tanpa sadar kita ingin semuanya jadi cepat. Merubah loh watak kita, karakter kita. Ya, tetapi dalam hidup ini ada hal-hal yang ternyata kita nggak bisa rubah jadi percepat seperti itu. Memang teknologi yang lama jadi cepat. Sehingga tanpa disadari ini merubah kita gitu loh. Pengennya semua jadi cepat. Kalau perlu Pak Pendeta ibadah jangan lama-lama, cepat-cepat saja. Bisa berubah begitu loh. Doa cepat. Iya kan? Kalau hadapi masalah pengen cepat selesai. Pengen semuanya cepat. Nggak akan tahan kita hadapi masalah lama-lama. Elia itu pernah hadapi proses hidupnya. Dikejar Ratu Isabel, dia minta mati loh. Nggak tahan dia. Aku minta mati Tuhan. Kadang kita seperti itu. Padahal itu prosesnya. Di balik proses itu nanti Elia mengalami satu kuasa ilahi supranatural yang hebat. Dia bisa berjalan tanpa makan, tanpa minum. Itu 40 hari 40 malam. Dari padang gurun sampai di gunung Sinai, gunung Horeb. Jalan terus saudara. Di balik itu ada, di balik proses itu ada sesuatu yang dahsyat loh saudara ya. Kita pengennya cepat. Ada hal-hal tertentu ternyata nggak bisa dipercepat. Saya kemarin ngomong tentang mentalitas instan kan. Mentalitas instan itu pengennya cepat, semuanya serba mudah. Coba saya ingin ulang sedikit. Kita mesti lawan yang namanya mentalitas instan. Matius 4 ayat 1 sampai 4 ayat 8 dan 9. Ada 3 pencobaan saya katakan kemarin. 2 pencobaan itu digoda untuk apa? Instan gitu, mendapatkan secara instan. Yesus lapar banget kan, tidak makan 40 hari. Pencobaan dari setan si iblis godaannya apa? Godaan instan. Obah batu jadi roti. Gak usah pakai susah-susah lah. Kamu kan punya kuasa, pakai untuk pribadimu sendiri. Robah batu jadi roti, instan kan. Kadang kita untuk memperoleh berkat, memperoleh sesuatu pengennya instan. Kita nggak peduli proses. Kemarin saya jelaskan, Yesus saudara ya hampir tidak pernah dan tidak pernah memakai kuasa untuk pribadinya. Selalu untuk orang lain. Selalu untuk umatnya, untuk muridnya dan seterusnya. Sekarang digoda untuk godaan instan. Nggak usah sulit-sulit lah, susah-susah. Mau makan kok susah-susah. Obah batu jadi roti. Godaan instan. Ada banyak kita maunya. Coba kalau kita jadi Yesus, kayaknya oh iya dong gitu, mau kita. Godaan yang kedua di ayat 8 dan 9 dalam Matius 4. Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia. Dia mati bukan sekedar untuk menyelamatkan kita manusia. Dia datang kepada sebagai manusia. Salah satunya kematiannya itu adalah mengambil alih bumi alam semesta itu yang direbut oleh iblis, dikembalikan kepada dia gitu. Merebut kembali yang namanya bumi alam semesta ini. Tetapi iblis berkata, "Enggak usah susah-susah lah." Makanya konteksnya begitu kan. "Enggak usah repot-repot lah. Ngapain sih pakai mati di kayu salib segala, menderita proses begitu, enggak usah lah. Cukup sujud menyembah kepadaku, bumi kekayaan semuanya aku berikan kepadamu." Prosesnya sederhana. Sudah sembah saja, instan. Gak usah pakai repot, proses mati segala. Dibikin mudah, bikin cepat prosesnya. Sembah saja, sujud, aku kasih semua. Gak usah pakai mati. Instan kan, coba kalau kita, wah kita akan mau seperti itu. Makanya coba bagaimana caranya, lihat. Caranya melepaskan dari godaan mentalitas instan. Saya ajarkan begini, lihat gambar ini. Jangan berfokus pada hasil.
Tapi berfokuslah kepada yang namanya proses. Kenapa sih fokus kita bukan pada hasil tapi pada proses? Sebab yang namanya proses yang dari awal sampai hampir terakhir ini. Saya ceritakan sama saudara, saya ajarkan sama saudara. Proses itu lebih berharga daripada hasil. Proses yang kita pernah alami itu membanggakan. Itu kebanggaan kita loh proses. Proses itu jauh lebih indah, lebih berharga dibandingkan hasil. Anda pernah nggak pergi ke teman saudara? Di mejanya, di lemari kacanya ada banyak piala. Ada tanya, piala apa ini? Lomba lari. Piala apa ini? Oh itu menang lomba matematika, dan seterusnya. Anda bisa kok punya piala di rumah, beli di toko. Tapi apa artinya ya Anda punya piala beli gitu? Apa kebanggaannya? Nggak ada. Piala itu dipasang ada kebanggaan, aku menang ini, menang ini. Lewat proses latihan, lewat proses kerja keras. Prosesnya yang membanggakan, bukan pialanya. Kalau orang hanya peduli pada hasil, oh yang penting hasil. Ini seperti 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Orang secepat saja ya, nggak usah dibaca ayatnya. Anda tahu kan akar segala kejahatan itu cinta uang. Karena cinta uang banyak orang menyimpang dari iman. Itu kata ayat 10. Ya, bahkan rela mengalami berbagai duka, menyimpang dari iman. Misalnya orang tidak peduli proses kaya, tidak usah doa, tidak usah minta sama Tuhan, tidak usah puasa, tidak usah kerja. Kerja itu kan bagian dari proses kan. Orang lain tidur, Anda pagi sudah bangun. Kadang-kala sudah jadi bos, gak mau apa-apa, akhirnya bangkrut. Tapi masih mau kerja, itu proses loh saudara. Proses. Tapi kalau orang misalnya hanya maunya hasil sukses kaya, akhirnya menyimpang dari iman. Cari pesugihan, minta sama setan, mencuri, korupsi. Itu kan terjadi. Korbankan anak, korbankan keluarga, dipersembahkan sama setan. Atau ada kerja saja terus, sampai gak ada waktu untuk keluarga. Itu mengorbankan kan banyak hal yang berharga kan. Karena orang berpikir, yang penting pokoknya hasilnya sukses. Hanya hasilnya bukan prosesnya. Makanya saya katakan proses itu lebih berharga. Mungkin dengan cepat ya. Seorang yang berorientasi pada hasil, yang penting kaya, yang penting sukses, akan memiliki kecenderungan menghalalkan segala cara. Datang sama setan pun dia mampu. Tinggalkan Yesus, dia lakukan gitu ya. Nggak usah melayani, tinggalkan panggilan, banyak terjadi. Menyimpang dari iman, tinggalkan yang berharga. Yesus pun dia lepas demi jabatan. Mengorbankan imannya, keluarganya. Karena apa? Hasil orientasinya dia, bukan proses. Saya berharap Anda bisa dapat sesuatu di sini. Betapa berharganya, pentingnya proses dalam hidup kita. Ada seorang dari NRC ya yang bernama Deng Xiaoping, Anda tahu kan saudara ya. Deng Xiaoping pernah berkata, ini kan paham komunis ya. Tidak penting apakah kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa menangkap tikus. Sepertinya bijak ini kata-kata, tapi menyesatkan menurut saya. Tidak peduli yang namanya proses, gak penting lah gitu. Yang penting hasilnya. Wah, ini kan jahat kata-kata ini. Merampok gak apa-apa, yang penting hasil. Iya kan, yang penting bisa menangkap tikus, tidak peduli kucingnya warnanya apa, tidak peduli kucingnya apa. Yang penting adalah bisa menangkap tikus, yang penting hasilnya. Gitu. Nggak bisa begitu saudara, proses itu penting. Contoh yang terakhir, atau contoh masih ada 2 lagi. Lihat gambar ini, Anda pengen kurus, Anda kalau cukup besar perutnya pengen kurus, gampang ada proses cepat. Datang ke rumah sakit, sedot lemak. Mungkin sampai, saya nggak tahu ya, mungkin berapa jam, gak sampai harian kan, hanya hitungan jam langsung trepes perutnya. Langsung kurus perutnya, langsung kecil perutnya maksud saya. Tapi itu bukan lewat proses. Ini namanya apa? Instan, cepat. Yang prosesnya cepat begini bukan proses yang prosedur begitu. Lihat, ya gemuknya cepat datang lagi, besar lagi perutnya. Coba Anda lihat, mengapa sih kita harus mulai belajar menyukai proses? Menurut saudara, coba lihat gambar ini beberapa lalu terakhir. Mana lebih penting, ijazah atau skill?
ijazah orang sekolah. Sebetulnya menurut saya nih saudara ya, orang sekolah dari SD sampai kuliah sebetulnya dikejar bukan ijazah loh sebetulnya. Tapi apa? Pengetahuannya dilatih, skillnya dilatih, keterampilannya dilatih, hikmatnya dilatih. Karena ijazah itu kan cuma satu lembar. Memang saya tahu apa yang saya katakan di Indonesia ini sebuah perusahaan itu yang diutamakan ijazahnya. Punya pengalaman tinggi dan punya ijazah bisa ditolak loh. Memang aneh, cukup aneh memang di dunia ini. Tapi coba punya ijazah yang mentereng, gak punya skill. Bisa apa dia? Sebetulnya yang paling berharga, indah dalam hidup itu apa? Skillnya, pengalamannya, keterampilannya kan sebetulnya. Tapi memang di dunia bisa ijazah lebih berharga. Padahal berharga itu adalah skill. Yang dilatih sekolah itu kan skill. Contoh terakhir, betul-betul terakhir lalu selesai. Lebih penting proses daripada hasil. Lihat kupu-kupu. Ada lihat sebuah kepompong. Ada seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Susah payah dia keluar. Lalu ada kesian. Lihat kupu-kupu. Susah payah keluarin kakinya. Susah payah keluarin sayapnya. Ada tolong. Ada robek itu kepompongnya. Seret. Lalu ada taruh kupu-kupu di tangan saudara. Ada lihat apa yang terjadi. Apakah kupu-kupu bisa terbang? Tidak bisa terbang. Kupu-kupu kemudian dia akan mati. Kenapa mati pendeta? Tidak bisa terbang. Kenapa gak bisa terbang? Anda bantu dia proses mempermudah dengan cepat gitu. Seret dengan cepat. Padahal sementara dia keluar dari kepompong proses perjuangan yang berat. Itu dia melatih sayapnya. Susah payah supaya dia bisa terbang. Gara-gara dibantu instan tanpa proses. Gak bisa terbang dan mati dia. Seperti itu terjadi pada kita. Kekristenan kita sebuah perjalanan. Kalau Anda ingin menang dan berhasil. Harus lewat proses yang benar kata firman. Jadi kalau hari ini Anda sedang hadapi proses yang belum selesai, bersyukur. Memang Tuhan sedang menempa iman kita. Supaya kita punya sayap rajawali yang terbang tinggi menghadapi badai persoalan. Anda bukan kalah lagi, tapi Anda menang. Hadapi prosesmu yang belum selesai. Dengan iman bertahan uji. Di ujungnya, percaya gini, ada kemenangan berkat ilahi yang luar biasa Tuhan sediakan buat setiap kita.